Assalamualaikum, selamat malam. Begitu teman-teman, sementara saya ada di lokasi di tepian kampung. Di area sini itu ceritanya cerita masyarakat setempat itu kadang orang lewat itu sering melihat sosok bayangan ataupun sosok putih, kadang muncul kadang tidak. Saya coba menelusuri di area sini walaupun hanya berapa meter, luas area sekitar 1000 meter persegi ya kalau nggak salah ini. Karena saat ini sudah menunjukkan pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Lokasi di kota Wonosobo, Jawa Tengah ya, ini di tepian ataupun di pinggiran, jauh dari kota ataupun keramaian. Kalau kampung penduduk ini padat sekali ya. Samping kiri ke perkampungan, ujung sana juga banyak perkampungan, padat sekali. Begitu teman-teman, saya coba untuk menyelusuri, barangkali nanti bisa kedapatan suatu apa di kamera. Anda bisa berkomentar di kolom komentar ya, karena suatu yang sinyal rada kurang stabil di area sini karena jauh dari tower BTS, jauh sekali ini. Jangkauan tower BTS nya sekitar 30 kilo, itu lumayan jauh ya, karena ini di pinggiran sekali, betul-betul di pinggiran banget. Itu teman-teman ya, karena ini banyak sekali tanaman-tanaman. Ini juga termasuk perkebunan orang kampung sini, karena menurut kabar berita di area sini itu sering sekali penampakan yang berwujud putih. Itu sendiri orang sini juga nggak pernah melihat secara detail, hanya kebetulan lewat terus dia melihat dan lari begitu saja cerita dan kisahnya. Mari kita coba buktikan apakah kita dapat mengambil
ataupun bisa melihat perwujudannya ataupun tidak. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa melihat ataupun bisa terekam oleh kamera ya. Karena makhluk astral itu tidak bisa diterka kapan muncul dan di mana akan muncul. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa merasakan adanya energi negatif. Adapun selanjutnya yang saya ketahui adalah mengapa makhluk astral itu bisa terlihat oleh manusia. Itu saja hanya pas kebetulan beliau masuk ke alam kita atau keluar dari alamnya sehingga bisa berbentuk fisik ataupun nyata, karena manusia itu tidak tahu bentuk aslinya. Saya coba untuk berinteraksi, barangkali nanti bisa kita tangkap bayangan ataupun perwujudan dengan kamera ataupun dengan kedua mata kita. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadal mukhadam, ya hamurrah, ya hamul ghaib, ya hamul jasad, ya rijalul ghaib, hadir. Karena itu semua harus perlu perasaan ya. Kalau kita sudah merasakan, tangan saya sudah merinding ini. Saya sudah merinding sekali nih. Hanya seperti itu. Ini leher saya udah tebel banget ini. Kita harus berhati-hati ya. Dan kita harus waspada, harus teliti. Karena kita tidak tahu di mana dia akan menampakkan diri ataupun tidak menampakkan secara tiba-tiba ataupun tidak, itu saya juga tidak tahu. Itu ya teman-teman, sosok makhluk astral itu, astagfirullahaladzim, saya sudah merasakan tebel banget ini energinya. Saya sudah gemeteran ini tubuh saya, bener ini. Atau di belakang saya coba lihat dari bawah, saya coba ya, karena punggung saya udah tebel banget. Saya lihat ke belakang, tidak ada ya, tidak ada, karena saya tidak melihat, jadi saya bilang tidak ada. Kemungkinan tidak ada lah ya, karena saya tidak melihat. Intinya saya tidak melihat, begitu aja. Nanti saya coba selusuri ke sana. Bergeser dari tempat yang tadi itu energinya berkurang. Saya coba ke
Mana lagi? Ya, bantu. Samping itu Anda juga tidak hanya menonton, tapi sedikit bisa mengambil kesimpulan suatu pelajaran untuk kalian semua. Saya melihat bayangan merah di sebelah sana tadi tuh. Bayangannya merah, bukan putih tapi merah. Gitu ya teman-teman ya. Kok merah bayangannya ya? Bukannya putih. Ya namanya juga semua itu bisa berubah-ubah wujud dan bisa berubah bentuk apapun. Astagfirullahaladzim. Itu bayangannya merah itu di sini tadi. Situ tuh tadi. Bayangan merah. Kelihatannya merah. Situ tadi ya. Mana? Ada musang. Banyak di area sini tuh musang berkeliaran karena ya butuh makan, cari makan di malam hari. Ini area perkebunan orang sini ya. Saya coba untuk menelusuri dengan saksama seteliti mungkin. Subhanallah. Maaf, kadang kameranya saya gerakan cepat karena di samping kiri samping kanan ada sesuatu yang kurang gimana gitulah. Yang jelas perasaannya itu beda. Itu rasanya beda sekali. Begitu ya teman-teman. Di sini kita coba berbicara tentang makhluk astral. Kenapa makhluk astral itu kok susah dilihat? Ya, kalau kita tahu dan kalian pasti bisa melihat. Intinya kamu harus jauh dari sifat iri dengki. Itu saja udah cukup lah ya, saya kira itu menurut pengalaman saya. Itu akan mudah melihatnya, apalagi makhluk halus, malaikat saja bisa datang ke kamu. Entah bisa dilihat entah tidak, saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas sifat iri dan dengki itu dijauhkan ya. Itulah ya, karena sifat iri dengki itu membuat kita akan lebih kuat batinnya, kuat nalurinya, juga perasaannya. Itu yang jelas seperti itu. Subhanallah. Kayak ada bayangan di samping kanan, tapi tak apalah, kita lewat ke sana dulu, kita memutar.
Di samping itu ada sebuah cerita yang menceritakan tentang alam gaib. Itu menurut versi saya. Mungkin kalau kalian mungkin lebih tahu, silahkan. Nanti kalau salah di komen ya. Oh bang, itu salah. Itu mas, itu salah. Saya coba untuk membenahi diri agar saya lebih pandai dari kalian. Gitu ya. Saya lebih senang sekali kalau ada yang membenarkan di mana ada kesalahan. Gitu. Ceritanya seperti ini, Pak. Rasulullah SAW itu pada waktu itu berjalan dengan seorang sahabat. Terus ketika Rasulullah dan sahabatnya lelah, lalu dia beristirahat di suatu tempat, dan pada akhirnya sahabat itu melihat Rasulullah kemana, dia kok tidak ada, padahal tadi di sini saya tinggal sebentar katanya. Lama dicari ke sana kemari, tidak ketemu. Lalu di tempat lain juga belum ketemukan tuh, terus kembali ke tempat asal mula dia istirahat sampai menunggu barangkali dia pulang. Ternyata betul. Setelah kembali, dia ditanya, dari mana ya Rasul? Saya diajak oleh sebangsa jin untuk membacakan Al-Quran. Disitulah itu ada cerita ya di kitab, itu ada cerita seperti itu. Kalau orang yang pernah mengaji di pesantren mungkin akan tahu cerita itu, karena saya sendiri hanya mendengarkan orang membaca kitab pada saat itu, lalu saya masih ingat cerita itu. Lah seperti itulah kira-kira itu. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang bisa melihat perwujudan aslinya, terutama baginda Rasul. Terusnya ada orang yang punya hak punya tingkatan orang khos, katanya orang khos itu sebangsa itu wali, terus dan lain itu tidak tahu wujud aslinya dari makhluk serta bangsa jin. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita ini bisa memberi motivasi ataupun pelajaran untuk Anda, bukan hanya untuk menonton saja, tapi bisa mengambil pelajaran yang kita dapat. Hanya itu yang saya tahu, karena saya masih awam. Tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa itu makhluk halus. Hanya mendengarkan cerita-cerita ataupun orang yang membaca Alkitab yang isinya tentang makhluk halus. Ataupun makhluk halus itu bukan arwah ya, bukan arwah. Kalau arwah manusia itu tidak akan bisa pergi kemana-mana kalau sudah
sudah di sana alamnya. Itu hanya perwujudan dari makhluk-makhluk halus yang ingin menyesatkan kita manusia. Gitu teman-teman. Dengan cara apapun dia berwujudan supaya manusia itu bisa tersesat. Karena apa? Subhanallah. Ya, karena manusia itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalaupun kita kuat menghadapi semacam itu, ya mudah-mudahan sih teman-teman tidak tergiur lah ya dengan kemewahannya makhluk-makhluk seperti itu. Astagfirullah. Gimana ya? Yang penting jangan teror lah, karena teror itu pas saya benar-benar takut. Yang penting saya jangan sampai diteror. Walaupun diteror langsung saya ngedon kalau diteror. Don pokoknya. Jadi gitu, saya coba menyusuri dari arah sini. Takutnya ada ular ya. Takutnya itu ada ular. Kira-kira panjenengan atau saya yang halusinasi ya, saya yang berhalu tadi. Itu apa teman-teman? Itu bergerak itu bergerak teman-teman. Itu bergerak itu bergerak. Itu apa itu apa kira-kira teman-teman? Nah ini di sebelah pohon ini jauh ya, jaraknya sekitar 50 meteran ya. Cuman halus saya ya, halus saya tuh udah tidak ada. Tidak ada ya, kemana tadi ya? Ya Allah, ini Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, Masya Allah, di sini tadi teman-teman, berdiri di sini tadi. Ya Allah, pas kebetulan nggak megang kamera lagi. Masya Allah.
Andikan tadi terekam oleh kamera, diri tinggi sekali putih. Tuh kan, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Saya istirahat dulu teman-teman, saya sempat grogi, mental saya turun. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Kemana ya? Aku nggak berani cuman ya. Tidak berani mewujudkan diri di depan saya. Depan kamera pun tidak kelihatan. Jadi saya tidak bisa menunjukkan pada kalian. Masya Allah. Coba kita ke sana lagi. Di sini tadi teman-teman, diri dipatuin. Astagfirullah. Nah ini tubuh saya merinding sekali nih. Tubuh saya merinding sekali. Ini bahaya ini kalau sudah merinding seperti ini. Bahaya sekali. Astagfirullah. 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 La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Kopret. Kurang ajar, Mas. Meneror itu namanya, teman-teman.
Subhanallah. Pakai apa tadi lempar-lempar? Langsung saya ngedon teman-teman. Astagfirullah. Ya Allah, betapa terkejutnya. Astagfirullahaladzim. Kita coba lihat tadi, lihat kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ke sana ya. Apa yang melempar? Karena saya di sini merinding sekali. Nih. Waduh, sampai nggak kuat merindingnya. Saya merinding banget. Astagfirullahaladzim. Pakai apa tadi ya? Kok nggak ada batangnya, nggak ada benda yang terlihat yang buat ngelempar, buat neror. Masya Allah. Beginilah ya teman-teman, kalau kita sudah diteror, nyalinya pasti ciut, siapapun orangnya, seberani apapun, kalau sudah teror, apalagi kalau sudah sampai di depan mata, itu pasti nyalinya ciut. Nggak mungkin tidak. Saya nggak percaya kalau emang berani, pasti nyalinya ciut. Walaupun berani, tetap nyalinya akan turun, walaupun nanti akan pulih kembali. Nih, anginnya begitu kencang. Tadi adalah tenang banget, anginnya terus ini hanya di sini saja, nih hanya di pohon ini saja, ini bergerak-gerak tertiup angin, tapi saya tidak merasakan ada embusan angin. Ini nyata, ini loh, real, pohon bergerak tanpa ada hembusan angin, tanpa ada udara yang bergerak, tapi kenapa ada angin? Nih. Ini secara biofisika ini penelitiannya ini gimana ya? Ataukah hanya udara di tempat ini saja, sedangkan yang lain itu tenang, itu yang lain tenang, hanya di sini saja ini bergerak. Subhanallah. Masa iya saya yang melempar? Tangan kanan saya pegang rokok, tangan kiri saya memegang kamera. Nah, kan mustahil saya melempar. Intinya saya sudah diteror. Ini fakta nyata. Siapapun kalian, tunjukkan eksistensimu. Tuh kan, di sebelah sana, di sebelah gudang sudah membunyikan suara ini.
atap sebelah sana, itu sebelah gudang ini nih. Itu kelihatan di sana. Subhanallah. Nah, seperti itulah namanya makhluk halus. Jadi kita tidak tahu menebak dan tidak tahu arahnya dia pergi dan mau apa juga saya tidak tahu. Intinya di sini sudah terbukti ada sosok makhluk putih tadi ya. Jadi juga sempat terpal kamera, tapi kenyataannya didekati tidak ada dan hilang. Real tadi itu sok yang berwarna putih, sekarang dicari pun tidak terlihat. Itulah tadi di sana, bukan tidak sana tadi 50 meter. Jadi saya mohon pada kalian semua untuk berhati-hati dalam bertingkah laku, supaya tidak terbawa arus dalam hal ataupun terjerumus hal yang negatif. Pertanyaannya, Bang, apa bisa makhluk halus kalau sudah terwujud bisa disentuh? Ini pertanyaan bagus sekali ini, tapi saya nggak bisa mewujudkan ya, ataupun memadatkan satu makhluk astral, karena saya tidak bisa itu. Mungkin pertanyaan ini kepada orang yang bisa, sedangkan saya tidak bisa bentuk makhluk halus untuk dipadatkan. Kalau menurut saya sih bisa gitu, itu menurut pengalaman saya. Ataupun di sisi lain mengatakan tidak, ya boleh saja, karena kalau bilang tidak bisa, karena belum pernah kejadian yang nyata gitu. Kalau sudah pernah kejadian nyata baru bisa bicara. Apakah abang sudah pernah menyentuh sebangsa kunti? Nah itulah. Kalau saya bicara tentang sedikit, gimana ya, intinya saya terus nyari apa dalam hal menelusuri misteri ini. Paling meluk, kenapa saya kira itu teman, itu 2 orang. Saya kang saya malah menyimpang dari saya yang mengikuti saya. Saya tidak sadar, saya tidak tahu kalau itu makhluk. Setelah mengucap astagfirullah itu baru saya sadar kemana dia dan kemana larinya, hilang. Itu baru sadar. Nah, teman saya kemana? Nah itulah saya cari sana kemari, ternyata dia pingsan melihat makhluk katanya. Itulah ya teman-teman, terima kasih sudah menemani saya dalam
60 menit. Sudah mau berpartisipasi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa makhluk halus itu, makhluk gaib itu ada di sekitar kita. Maka berhati-hatilah dalam melangkah keluar dari rumah. Diusahakan untuk selalu baca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Demikian ulasan dari penyelusuran saya, sampai di situ. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan kita bisa disambung lagi dengan saudaraku yang jauh di sana. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pribadi dengan sangat rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Untuk pertanyaannya yang belum saya jawab, besok kita jawab. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Bye-bye.